Baik, selamat siang anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang sekilas tentang energi ikat ya, mengulas tentang energi ikat. Lalu kita akan mengerjakan latihan evaluasi bab 2 dari buku cetak. Sebelumnya maaf ya kalau ada suara-suara yang terekam di dalam video ini. Nah, nanti di latihan buku cetak itu, kalian kerjakan sesuai perintah yang ada di LMS ya, di topik setelah ini. Nah, nanti hari Kamis kita akan pertemuan tatap muka nih. Kalian siapkan masing-masing dari kelas 3 soal yang ingin ditanyakan. Jadi di hari Kamis itu 1 jam pertama kita akan membahas soal, dan 1 jam kedua kita akan masuk ke materi yang baru. Ya, jadi kebiasaannya kalau udah menuju latihan akhir kayak gini, kita akan ulangan. Jadi persiapkan diri, minggu depan kita akan ulangan termokimia. Ya, sekarang kita akan bahas dulu mengenai energi ikat ya, kita ulas kembali. Nah, kemarin saya kasih soal ini ya, dan saya bilang kalau ada yang bisa jawab, sok saya kasih 10 poin. Dan udah saya catat ya siapa aja yang bisa jawab. 10 poin itu maaf hanya bisa saya masukin ke kuis, nggak mungkin ke ulangan ya. Maksimal ke kuis ya, jadi saya masukin supaya nilainya agak lebih besar gitu ya. Seperti itu. Nah, sekarang buat yang nggak ngerjain, tenang, Ibu akan mencoba membahasnya ya. Jadi kita lihat, sinar UV dari cahaya matahari dapat memicu terjadinya reaksi berikut. Ini ada reaksi kimia yang digambarkan bentuk struktur bangunnya. Dengan delta H min 168 kJ per mol. Ini adalah delta H untuk reaksi. Nah, lalu, bila energi ikatan C antar C adalah 348 kJ per mol, maka energi ikatan antara C rangkap 2C adalah, ya jadi yang ditanya adalah energi ikat antara C rangkap 2 dengan C. Ingat, untuk menyelesaikan soal energi ikat, kita harus menuliskan struktur Lewisnya secara lengkap. Bu, ini kan udah digambarin struktur Lewisnya. Tapi apakah kalian terbayang bagaimana ikatan dari tiap atomnya? Belum kebayang kan ya? Jadi kita uraikan secara lengkap. Ya, jadi lihat yang senyawa yang reaktan yang pertama ini. Kita uraikan CH-nya menjadi C berikatan dengan H. Dan C ini berikatan dengan C. Ya, yang di sebelah kanan bawah ini. Ini kan tulisannya CH3. Nah, kita uraikan. Ternyata C ini mengikat 3 atom H. Nah, ini cara mengerjakan energi ikat itu. Harus kita tulis struktur Lewis secara lengkapnya. Jadi nggak ditulis secara singkat ya, antar ikatannya. Nah, ini CH2 berarti C ini berikatan rangkap 2 dengan atom C, dan atom C-nya berikatan dengan 2 atom H. Ditambah, nah yang senyawa kedua ini, CH2 berarti ini C-nya berikatan dengan 2 atom H, rangkap dengan atom C lagi yang berikatan dengan 2 atom H. Jadi kita uraikan ya setiap senyawanya. Setiap ikatan yang adanya kita uraikan. Nah, lalu yang kotak ini kita uraikan juga, mulai dari kiri atas ini ya, CH2. Kita uraikan, nih, berarti C itu berikatan dengan 2 atom H, ya, dan berikatan juga dengan atom C lainnya. Ya, atom C yang di sebelah kanannya ini, dan ternyata si atom C yang di sebelah kanannya juga berikatan dengan 2 atom H yang harus kita uraikan. Nah, setelah itu, atom C ini berikatan dengan atom C lainnya yang di bawahnya ya, ini. Berikatan dengan atom C yang di bawahnya. Dan ternyata si atom C ini, yang saya lingkari ini, dia berikatan dengan H, dengan atom H. Dia berikatan juga dengan atom C di sebelah kiri, ya, saya gambarkan. H dan atom C di sebelah kiri, dan berikatan dengan atom C lainnya yang di bawah ini nih.
Dan atom C lainnya ini berikatan dengan 3 atom H. Ya. Lalu si atom C sisanya nih yang kiri bawah ini, dia ternyata berikatan dengan 2 atom H juga. Dan berikatan dengan atom C yang di atasnya. Sehingga terbentuklah senyawa siklik. Ya. Seperti itu. Nah, kalau kita uraikan seperti ini kan jadi ikatan antara atomnya jelas. Jadi kita tahu tiap energinya seperti apa. Ingat, cara menghitung entalpi reaksi yang berhubungan dengan energi ikat adalah seperti apa? Jumlah dari energi ikat reaktan, ya, kiri kurang kanan ya, berarti reaktan dikurang total energi ikatan dari produk. Ya. Delta reaksinya katanya min 108 kJ per mol. Energi ikat reaktannya kita jabarin dulu nih, ada ikatan apa aja di sini ya. Kita lihat, ada ikatan rangkap 2 C dengan C, tulis. C rangkap dengan C ya. Lalu ada ikatan C berikatan tunggal dengan C, dijumlahin. Ya. Terus ada ikatan C dengan H ya. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata ada 6 ikatan antara C dengan H. Berarti energi ikatnya juga kita kali 6. Semoga terbayang ya. Nah, itu buat yang senyawa yang pertama. Sekarang kita senyawa yang kedua ya. Ada ikatan apa aja nih? Ada ikatan antara atom C rangkap dengan atom C. Berarti energi ikat rangkap atom C rangkap dengan atom C. Lalu ada juga ikatan antara atom C dan atom H. 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya? Berarti ada 4 ikatan antara atom C dan H. Seperti itu dulu. Paham sampai sini? Jadi jangan dibiasain masukin angka dulu ya. Harus kalian jabarin dulu kalau bisa. Ya. Oke, kalau sudah dikurangi ya berarti ya. Karena ini udah ke reaktan. Langsung nih dikurangi dengan kita kurung buka ya. Lihat nih ada ikatan apa aja nih di senyawa produk ini. Ada ikatan antara C, ikatan tunggal dengan C. Ada berapa buah? 1, 2, 3, 4. Apakah ada 4? Lihat kan ada cabang di bawah sini ya. Berarti ada 5 ternyata ikatan antara C dengan C di senyawa produk ini. Ya. Lalu dijumlah dengan ada ikatan apa lagi di sini? Ada ikatan antara atom karbon dengan H. Ada berapa buah nih? Ada banyak ya, hati-hati ngitungnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Berarti ada 10 energi ikatan C dengan H yang kita harus kalikan energi ikatnya. Nah, perhatikan nih, ternyata ada yang sama loh. Ya. Ini kan berarti kalau di minus, kita masukkan minusnya, berarti dua-duanya berubah tanda menjadi minus ya. Nah, kalian perhatikan di sini, variabel yang sama bisa kita jumlah ya. Berarti ini jadi 2 kali energi ikat C rangkap dengan C ya. Terus ada ini ikatan C dengan H, ini ada 10 berarti ya, 10 ikatan antara C dengan H. Lalu ada 1 energi ikat antara C dengan C. Ya, jadi disederhanakan variabel yang sama kita jumlahkan. Lalu dijumlah dengan dikurangi dengan 5 kali energi ikat C strip C dikurangin 10 dikali energi ikat C dengan
H. Lah ternyata ini bisa habis ya. Ini ada positif 10 kali energi ikat C dengan H dan negatif 10 kali energi ikat C dengan H. Ya, kebayang? Sekarang kalau udah kayak gini kita masukin angkanya. Ya. C rangkap 2C itu, oh dia yang ditanya, berarti 2X lah ya kita mengandaikannya. Terus ada energi ikat C dengan C. Berapa tuh? 348 ya. Tambah 348 kJ per mol dikurang 5 dikali energi ikat antara C rangkap ikatan tunggal dengan C dikali 348 kJ per mol. Min 168 kJ per mol sama dengan 2X ditambah 348 kJ per mol dikurang berapa ini? 1740 ya? Kilojoule per mol. Ya, jadi ternyata hasilnya 2X min 1392 kJ per mol. Ya, pindah ruas ya, berarti 2X-nya sama dengan pindah ruas ke sana berarti jadi positif 1224 kJ per mol. Ya. Berarti X-nya tinggal dibagi 2 ya, 1224 kJ per mol dibagi 2. Hasilnya 612 kJ per mol. Ya, jadi hati-hati dalam menghitung angkanya dan menjabarkan ikatan dari tiap senyawanya. Ya. Saya kira saya memberi latihan energi ikatan sudah cukup ya. Makanya silakan kalian kerjakan latihan evaluasi bab 2-nya. Ya, jadi pembahasan yang kedua saya ingin membahas tentang ini, apa namanya? Praktikum kemarin. Ya, praktikum kemarin itu banyak sekali yang tahapannya salah gitu ya. Jadi izinkan saya membahas praktikum kemarin yang judul kedua ya, yaitu mencari perubahan entalpi reaksi dari reaksi asam klorida dan natrium hidroksida. Ya. Jadi sebenarnya inti dari praktikum itu kita ingin mencari entalpi reaksi dari percobaan pencampuran asam klorida dan natrium hidroksida. Nah, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang saya susun ini sudah mengarah kepada pencarian entalpi reaksi tersebut. Tapi 100% dari kalian melewati satu tahap, yaitu mencari mol dari H2O yang terbentuk. Seperti itu. Ya. Jadi, ya kita coba lihat dari tiap pertanyaannya. Kebanyakan 1-3 itu kalian bentul. Ya. Kilarutan itu dicarinya dengan MC delta T. Ini, maaf kalau tidak terlalu jelas ya, saya pakai penpad yang punya Pak Aru. Agak aneh. MC delta T. Masanya betul sekali 100 gram. Ya, karena penjumlahan dari volume HCl dan NaOH. Kan volumenya kita anggap, ini ya langsung kita anggap massa karena massa jenisnya 1. Lalu kalori jenis air 4,2. Kenapa mau pakai kalori jenis air? Karena kita anggap larutannya sama kalori jenisnya dengan air. Per gram derajat Celcius dikali delta T-nya, betul sekali semua kalian menjawabnya 31 derajat Celcius. Sehingga hasilnya adalah 13.020 Joule. Betul banget dari kalian semuanya mendapatkan ini. Lalu ternyata Ki reaksinya adalah min 13.020 Joule. Kenapa Bu pakai min sih sebenarnya? Ya kalian ada yang bingung ya. Karena ada kenaikan suhu. Kalau ada kenaikan suhu merupakan ciri reaksi
eksoterm. Jadi kita beri tanda negatif. Ya. Lalu sekarang hitung jumlah mol NaOH dalam 50 ml larutan NaOH 3M. Betul banget. Kalian nyari molnya ya tinggal konsentrasi kali volume ya. Konsentrasinya 3, volumenya 0,05 ya. Ya kan? Jadi jawabannya adalah 0,15 mol. Kedua-duanya 0,15 mol. Karena volume dan konsentrasinya sama. Nah, yang ditanya, yang keempat nih, hitung Ki reaksi pada pembentukan 1 mol H2O. Nah, lihat, Ki reaksi yang kita dapat, kan kita udah dapat nih nomor 2 Ki reaksinya, min 13.020 Joule. Nah, kalau reaksi ini belum tentu loh keadaannya pada 1 mol pembentukan H2O. Ya, pembentukan 1 mol H2O ini yang dimaksudnya adalah bukan pembentukan senyawa H2O dari unsur-unsurnya, tapi pembentukan senyawa H2O dari reaksi yang kita campurkan kemarin. Kan reaksi kemarin menghasilkan NaCl dan NaCl dan H2O. Nah, H2O ini loh yang dimaksud. Bukan dari kalian tuh kemarin ada yang jawab H2 plus O2 sama dengan H2O. Bukan itu, maksudnya pembentukan H2O dalam reaksi yang kita campurkan kemarin. Ya, dan kalau reaksinya kan udah tahu Bu, min 13.020 Joule. Ada nih dari kalian juga langsung jawab ya udah Ki reaksinya min 13.020 Joule. Bukan segitu. Ya, kalau reaksi ini hanya berlaku untuk mol yang terdapat pada percobaan. Berapa ya Bu mol H2O dalam percobaan? Kita cari bersama-sama pakai stoikiometri reaksi. Nah, tahap ini nih kalian yang nggak ada sama sekali 100%. Jadi ingat kalau kalorimetri harus ada tahap pencarian mol H2O menggunakan stoikiometri reaksi. Kalau nggak ada ini ya udah saya salahin ya seluruhnya. Nah, mula-mula mol HCl kan 0,15. Mula-mula mol natrium hidroksida kan 0,15 juga. Siapa yang bereaksi? Kita cari dari reaksi pembatasnya ya. Gimana nyari reaksi pembatas itu? Mol mula-mula dibagi koefisien. Ya, mol mula-mulanya masing-masingnya sama-sama 0,15 ya, dan baik HCl dan NaOH mol mula-mulanya sama 0,15 dan koefisien reaksinya sama-sama 1. Jadi keduanya sama-sama habis bereaksi. Ya, jadi kalau ada yang bingung sama stoikiometri reaksi ini, silakan dibaca lagi di kelas 10-nya. Lalu ini gimana kita mencari mol pembentukan H2O? Kita pakai perbandingan koefisien. Tadi kan ini kedua-duanya sama-sama bereaksi, jadi saya boleh dong pakai patokannya mol bereaksi dari natrium hidroksida. Pakai perbandingan koefisien. Koefisien senyawa yang molnya ditanya berarti H2O ya, 1 per koefisien dari senyawa mol yang diketahui, 1 juga, dikali 0,15. Oh, ternyata mol H2O yang terbentuk adalah 0,15. Ya, berarti sisanya ada HCl yang habis, natrium hidroksida yang habis, natrium kloridanya karena sama-sama koefisiennya 1 juga 0,15 yang terbentuk ya. Oh, ternyata mol H2O yang terbentuk adalah 0,15 mol. Nah, jadi Ki reaksi ini ya 13.020 Joule ini ya 13.020 Joule ini untuk 0,15 mol. Sekarang yang nomor 4 untuk pembentukan 1 molnya berapa? Ya, makanya saya ngajarinnya seperti ini ya, nanti dikali silang. Dikali silang sehingga ditemukanlah nanti entalpi reaksi pada 1 molnya
Tinggal dibagi ya. Kalornya dibagi dengan mol H2O. Yang hasilnya itu kalau nggak salah 86,86 kilojoule. Gitu. Jadi mol H2O-nya tuh didapat dari stoikiometri reaksi ya. Kebanyakan salah nih menentukan mol H2O-nya. Terus persamaan termokimianya, ini saya tulis di sini ya. Nulis kalor reaksinya bukan yang saat reaksi, tapi saat 1 mol. Dan biasakan nulis persamaan termokimia pakai wujud ya. Kalau nanti PAS nggak pakai wujud, ya saya salahin. Oh, sorry. NaCl hapus plus H2O. Nah, entalpinya jadi min 86,86 kilojoule. Jadi seperti itu, intinya jangan melewatkan mencari mol H2O dari stoikiometri reaksi. Seperti itu penjelasan dari saya. Silahkan lanjutkan dengan mengerjakan latihan evaluasi bab 2-nya. Terima kasih.